Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya. Oke, tadi sudah makan siang? Sudah. Kalau sudah makan siang berarti sudah semua? Nah. Oke, mungkin di sini ada yang belum saling kenal. Sudah kenal semua? Oke. Atau kita perkenalan diri dulu aja ya satu-satu, dimulai dari sebelah kanan ibu. Perkenalkan dirinya dan juga perasaannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Faustin Sama, biasa dipanggil Falas. Perasaannya pada hari ini cukup senang. Perkenalkan, nama saya Lucia Hadi, bisa dipanggil Hadi. Perasaan saya baik-baik. Baik. Perkenalkan, saya Utin Hasifah, dipanggil Putri. Perasaan hari ini baik-baik saja. Perkenalkan, nama Najwa Rifani, bisa dipanggil Najwa. Perasaan hari ini hanya saja. Perkenalkan, nama saya Febriana Dharma Praharja, biasa dipanggil Fiatna. Perasaan hari ini perkenalkan, saya Abdul Awal Biasa. Perasaan hari ini Perkenalkan, nama saya Satya Wayana Samana, bisa dipanggil Satya. Perasaan saya hari ini senang. Alhamdulillah ya, dia senang, ada yang biasa aja, ada yang sedang mood, mungkin sedang berbunga ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan dirinya, dan terima kasih juga sudah berhadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok atau sudah ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya? Pernah melakukan sebelumnya? Oke, ini jelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada kalian mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh kalian. Karena kemarin kan kita sudah mengisi AKPD. Nah, dari hasil AKPD itu ternyata permasalahan tentang dampak ketergantungan media sosial itu cukup tinggi ya. Maka dari itu pada hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik dampak ketergantungan media sosial, yang mana tujuannya adalah agar kita sama-sama tahu apa itu dampak ketergantungan media sosial dan bagaimana cara mengatasi. Oke, baiklah. Nanti di sini Ibu akan menampilkan video, tapi dulu ya, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Oke, semangat semangat. Ya, Mas. Ada yang ngantuk? Oke, kita mungkin ice breaking dulu kali. Mau ice breakingnya atau ice tea? Ice tea. Ice tea. Oke. Ada ice tea tapi nanti. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya untuk menghidupkan dinamika kelompok kita. Ice breakingnya adalah clap, boom, dan pen. Kalian bawa pulpen? Oke, boleh diletakkan di depan. Oke. Cara bermainnya adalah kalau misalnya ibu bilang clap, kalian tepuk tangan sekali. Kalau ibu bilang boom, kalian tepuk tangan di sebelahnya sekali. Jadi kalian saling meletakkan tangan. Iya. Iya. Saling tumpang gigi. Iya. Iya itu. Kalau ibu bilang clap, kalian tepuk tangan sekali. Kalau ibu bilang boom, kalian tepuk tangan temannya. Iya. Tepuk tangan gini. Iya. Tangan gini. Iya. Iya. Dan kalau ibu bilang pen, kalian rebut pulpen punya temen yang ada di depan. Paham? Oke. Bisa kita mulai? Oke. Ya, ibu lagi ya. Kalau misalnya ibu bilang clap, kalian tepuk tangan sekali. Kalau ibu bilang boom, kalian tepuk tangan teman yang ada di sebelah. Iya, gitu. Iya. Tangan punya temannya. Iya. Kalau ibu bilang pen, kalian rebut acak pulpen temennya. Ya. Sama semua bisa ini kan seperti itu. Iya, kamu tepuk dia tepuk tangan ini, disalin. Iya. Oke, sudah
Hari-hari tanpa scrolling medsos emang ibarat makan tanpa bumbu. Hambar. Dan ajaibnya, kita nggak perlu bayar buat mengakses media sosial. Cukup login dan nikmati. Bahkan banyak juga yang makin medsos untuk jadi ladang nyari duit. Tapi di balik itu semua, ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja, karena kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Ayo mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa kalian berpikir dari mana perusahaan media sosial dapat uang? Padahal kita nggak pernah bayar. Ternyata bagi perusahaan media sosial, kitalah produknya. Coba ingat-ingat, kalian pasti pernah nge-like atau nge-search suatu barang, terus beberapa saat kemudian muncul ini kan? Ya, itulah salah satu trik mereka untuk dapetin uang lewat iklan. Intinya segala aktivitas kita di internet ternyata jadi sebuah catatan tentang diri kita. Apa yang kita suka, siapa yang kita idolain, tempat nongkrong favorit kita, dan banyak lagi. Dan catatan itulah yang nantinya dikasihin ke penikmat. Emang terasa seram. Tapi kalau gitu, cara gampangnya bukan kita tinggal nggak usah pakai media sosial lagi. Sayangnya nggak semudah itu. Selain emang kena butuh tanya tugas, ngikutin berita, nonton video tutorial, sampai nonton keseruan netizen yang gabutin ribut-ribut, nyatanya media sosial yang didesain buat bikin kita ketagihan. Contohnya fitur-fitur ini, yang emang bikin kita ngerasa seneng rebahan sambil scrolling seharian. Apalagi saat pandemi gini, saat diam di rumah bikin kita jadi lebih sering mampir ke media sosial. Dan gak jarang, efek dari ketagihan inilah yang juga merembet jadi masalah-masalah yang lebih panjang. Berarti kalau gitu, apakah intinya media sosial banyak yang jeleknya daripada baiknya? Sebenarnya belum tentu juga. Intinya, kita sebagai pengguna lah yang juga harus lebih pintar daripada media sosial. Sadari kalau dunia nyata itu yang ada di sekitar kita dan utamain waktu sama keluarga. Kalau capek sama omelan netizen, mending tutup media sosial dulu. Pusing lah debat grup keluarga yang hampir sepanas sama tetangga, mending pelajarin hal-hal ini biar kita jadi penengahnya. Jadi begitulah media sosial, tempat yang sekaligus bisa jadi surga ataupun neraka buat kita. Makanya penting juga buat selalu hati-hati sama apa yang kita upload. Karena di alam liar media sosial, satu screenshot aja bisa jadi bahaya. Jadi apakah kalian masih ingin aktif di media sosial atau mulai mengambil jarak? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu dia tadi video tentang apa? Media sosial. Betapa bahayanya kita kalau sudah tergantung media sosial. Ada yang bisa nangkep nggak tadi bahaya dari tergantung media sosial? Keamanan data ya kan. Di sini ada yang mencantum media sosial nggak? Yang sehari itu banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada di luar. Ya, misalnya di kelas orang apa teman-temannya pada belanja ke kantin, dia malah scroll aja, gitu nggak mau berinteraksi sama orang. Seimbang aja ya, real life sama media sosial. Oke, ada lagi nggak menurut kalian bahaya dari ketergantungan media sosial? Selain dari yang tadi kita tonton dari hoax, apa segala macam. Mengganggu kegiatan belajar karena dia apa? Dia terlalu fokus ke sosmed kan, jadi ke distract belajarnya, jadi prestasinya turun, jadi sering gadang kalau malam, sakit, jangan. Di sini ada yang sering chatan sama ayahnya nggak sampai malam? Nggak punya ayah. Punya ayah, ada yang punya ayah di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Oke, kalau punya ayah dibatasi chatannya jam 10 tidur sudah, utamakan tugas, apalagi kemarin
sebijak-bijak kita menggunakan. Jadi jangan sampai kita karena terlanjur keasikan media sosial jadi tidak bisa mempertimbangkan baik dan buruknya. Kita men-share hal-hal yang sebenarnya itu privacy bagi kita gitu. Karena kita sudah keasikan media sosmed, kita tidak bisa mempertimbangkan baik dan buruknya. Yang kayak kan misalnya kita berhijab, ngirim foto air sini berhijab. Iya, pembelian cyberbullying, bully secara online ya. Iya, yang tadinya rajin baca jadi males gara-gara sudah kecanduan media sosial. Oke, sampai sini berarti kalian sudah tahu ya dampak-dampak negatif dari media sosial. Oke. Nah, di sini Ibu ada kuis yang mana nanti Ibu bagikan kuisnya. Kalian masing-masing mendapatkan 11 kartu, yang mana kartu ini di dalamnya adalah jawaban. Nah, nanti Ibu akan membacakan soal. Nanti kalian berebutan untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Jadi nanti kalian pilih jawaban yang sesuai dengan soal yang Ibu berikan. Ini rebutan. Siapa yang cepat dia dapat. Siapa cepat dia langsung angkat tangan. Ini jawabannya katanya semua ada. Iya, semuanya ada, semuanya sama. Oh, nggak boleh disusun. Jadi dia sistemnya kayak kartu ya. Iya, nggak boleh. Nah, yang mendapatkan poin paling banyak, yang paling banyak menjawab soal dan tepat, maka nanti dialah yang akan menjadi the winner. Ini ada hadiah. Nah, sudah paham cara bermainnya? Sudah. Jadi ini soal rebutan ya. Nanti kalau kalian sudah menemukan jawabannya, jangan langsung disebutkan, tapi instruksi yang ke tangan. Kalau Ibu suruh, baru kalian membacakan jawabannya dengan suara yang lantang. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Soal pertama. Apa yang dimaksud dengan kecanduan sosial media? Ya, Najwa. Kecanduan sosial media adalah kondisi di mana seseorang menghabiskan waktu yang berlebihan di platform media sosial hingga mengganggu aktivitas lain seperti belajar, berinteraksi dengan orang lain atau menjaga keseimbangan kehidupan. Oke, betul. Tepat juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seberapa lama sebaiknya kita menghabiskan waktu di sosial media dalam sehari untuk menjaga keseimbangan hidup? Ya. Idealnya tidak lebih dari 1-2 jam per hari untuk menjaga keseimbangan dengan aktivitas lain. Oke, betul. Selanjutnya. Apa dampak negatif yang bisa terjadi jika kita terlalu sering menggunakan sosial media? Ya, Beberapa dampak negatif sosial media antara lain gangguan tidur, berkurangnya waktu belajar, penurunan konsentrasi, dan bisa menurunkan rasa percaya diri atau perasaan cemas. Oke, betul. Sementara ada Najwa, aku dan Mas. Saya bacakan soal ini. Oke, berarti membuka kartunya. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kecanduan media sosial? Mengatur waktu penggunaan, mematikan notifikasi, dan melakukan aktivitas lain seperti olahraga atau berkumpul dengan teman secara langsung. Oke, betul. Lanjut. Menjaga privasi di media sosial penting. Ya, Menjaga privasi di media sosial sangat penting untuk melindungi diri dari berbagai risiko, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, serta menjaga keamanan informasi pribadi kita. oke, betul. Oke, ini kayaknya sudah pasang-ancang-ancang. Oke, kita lanjut ya. Sudah siap? Sudah.
kok fawas? Kamu sendiri. Fawas. Oke. Yang lain jangan sampai itu. Oke. Membacakan soal. Sebutkan 2 syarat agar penggunaan media sosial tetap positif. Ya, fawas. Menggunakan sosial media untuk belajar hal baru atau mengikuti akun-akun yang memberikan informasi bermanfaat dan positif. Oke, betul. Oke, lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan screen time? Aduh, ini kalau semuanya dulu. Oke. Jadi 1, 2, 3. Ya, awas. Screen time adalah waktu yang kita habiskan di depan layar seperti di ponsel, tablet, atau komputer. Penting untuk membatasi agar kita tidak kecanduan dan bisa lebih fokus pada kegiatan lain yang lebih produktif seperti belajar atau berolahraga. Oke, betul. Oke, lanjut. Mengapa penting untuk tidak langsung mempercayai semua informasi tentang media sosial? Ya, Karena tidak semua informasi yang dibagikan di media sosial benar. Penting untuk memeriksa sumbernya dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu dan hoax. oke, betul. Oke, next. Oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kecanduan media sosial? Ya. Ya, 1, 2, 3. Karena informasi pribadi tersebar di sosial media dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membahayakan keselamatan atau reputasi. Kurang tepat betul ya, Penggunaan melalui aplikasi Ya, lanjut. dan melakukan aktivitas lain seperti olahraga atau bertemu dengan teman sekarang. Oke, tepat. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Apa yang bisa terjadi jika kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial? Turun dulu. 1, 2, 3. Ya, Anggun. Hal ini bisa membuat kita merasa tidak cukup baik, rendah diri, atau cemas karena banyak orang hanya membagikan sisi terbaik dari mereka ke media sosial. Oke, betul. Oke, lanjut. Lanjut ya. Tadi yang sudah jawab lebih dari itu siapa? Fawas. 2. Oh, sudah 3 ya? Oke. Sekali lagi ya. Jawabannya tempat di sini. Iya, jawabannya dari situ. Oke. Apa dampak negatif yang bisa terjadi jika kita terlalu sering menggunakan sosial media? Ya, ampun. Dampak negatif. Ya. Beberapa dampak negatif sosial media antara lain gangguan tidur, berkurangnya waktu belajar, penurunan konsentrasi, dan bisa menurunkan rasa percaya diri atau perasaan cemas. Oke, betul. Ya. Sekali lagi ya. Berarti sudah dijawab lebih dari 2 kali. Ampun dan Fawas. Apa yang dimaksud dengan FOMO? Ya. Rasa takut kehilangan atau tidak tahu tentang sesuatu yang terjadi di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa harus terus-menerus memeriksa media sosial agar tidak ketinggalan informasi. Ini disebut dengan FOMO. Oke, betul. Ya, lanjut ya. Apa yang bisa terjadi jika kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial? Ya, awas. Hal ini bisa membuat kita merasa tidak cukup baik, rendah diri, atau cemas karena banyak orang hanya membagikan sisi terbaik dari hidup mereka di sosial media. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Awas tadi udah jawab berapa? 4. Tadi kamu 3. Yang lainnya tadi jawab berapa? 2. Oke, pemenangnya adalah Fawas. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke. Oke, jadi itu tadi adalah games tentang media sosial. Nah, di sini Ibu mau membagikan LKPD
yang sudah kalian pelajari hari ini? Boleh semua? Sesuai dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini dari buku Inggris. Oke, yang sudah
ada petunjuknya. Iya, mana dulu? Nah, ini ada petunjuknya. Pertama kalian isi dulu identitas kalian. Terus kedua, baca secara teliti, kemudian beri tanda centang pada kolom jawaban yang tersedia. Lalu, oh ini juga ya, kalian cukup centang aja sesuai dengan yang pilihan yang ada di sekolah. Oke, kalau sudah boleh diletakkan di rumah. Oke, terima kasih yang sudah mengisi evaluasi hari ini. Terima kasih juga kalian sudah berhadir pada dunia kelompok kita pada hari ini. Sesuai dengan apa tahapan-tahapan kita sudah sampai di tahap akhir, tahap penutup. Terima kasih untuk teman-teman semua pada hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan berdoa. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang.